Tuhan cuma sayang sama kita dan keluarga kita karena kita merasa terpilih masuk surga, itu bukan Tuhan, itu narasi yang lahir dari otak manusia yang lagi butuh rasa aman. Dan masalahnya, narasi kayak gini bukan cuma salah, narasi kayak gini bisa bikin cara hidup lu rusak. Karena otak lu gak peduli kebenaran, otak peduli rasa aman. Rasa aman tuh bikin lu nyaman, tapi juga bikin lu stagnan, bikin lu gak belajar, bikin lu terus salah langkah. Otak manusia itu gak netral, otak manusia itu mesin sosial. Dari ribuan tahun lalu, yang bikin nenek moyang kita hidup bukan karena paling pinter, tapi karena punya kelompok. Keluar dari kelompok, mati. Masalahnya, mekanisme itu masih hidup sampai sekarang. Makanya otak kita ketagihan satu perasaan. Gue bagian dari yang benar, kelompok gue spesial, gue di sisi yang aman. Dan tiap perasaan itu muncul, otak ngasih hadiah kimia. Rasa hangat, rasa tenang, rasa berarti. Bukan karena itu benar, tapi karena itu bikin kita gak panik. Jadi banyak keyakinan bukan lahir dari pencarian kebenaran, tapi dari kebutuhan merasa aman. Karena otak gak peduli lu bener atau salah, otak cuma peduli lu diterima atau ditolak. Makanya manusia itu lebih takut kehilangan identitas daripada kehilangan kebenaran. Lebih takut keluar dari kelompok daripada salah. Karena salah itu sakit, tapi sendirian lebih menakutkan. Sekarang masalah besarnya itu di sini. Realitas nggak peduli cerita lu. Alam semesta nggak punya emosi, nggak punya favorit, nggak punya musuh. Yang ada cuma sistem. Api ngebakar semua yang masuk ke dalamnya. Air menenggelamkan semua yang nggak bisa berenang. Gravitasi narik semua benda bermassa tanpa pengecualian. Alam nggak nanya lu baik atau jahat, lu beriman atau enggak, atau lu dari kelompok mana. Kalau lu lompat dari gedung, yang terjadi cuma satu, lu jatuh. Ini bukan kejam, ini konsisten. Dan sistem yang konsisten gak bisa disogok, gak bisa dirayu, gak bisa dinego. Lu cuma bisa ikut atau terima konsekuensinya. Dan justru karena konsisten, alam itu adil. Semua orang dikasih hukum yang sama. Siapapun yang belajar polanya punya peluang naik. Siapapun yang ngelawan polanya bakal terima konsekuensinya. Sesederhana itu. Masalahnya, banyak orang lebih suka nyalahin takdir daripada ngaku mereka gak mau belajar pola. Lebih nyaman bilang hidup gue sial daripada bilang cara gue hidup salah. Karena nyalahin nasib lebih enak daripada update diri. Bukan karena dunia kejam, tapi karena mereka terus mengulang cara yang sama. Sekarang kita sampai di titik yang sensitif. Banyak orang pakai Tuhan bukan buat memahami realitas, tapi buat merasa aman dari realitas. Bukan buat belajar hukum kehidupan, tapi buat dapat jaminan emosional. Makanya muncul ide, Tuhan pasti di pihak gua. Tuhan pasti bela kelompok gua. Padahal, kalau Tuhan itu maha besar, logikanya sederhana. Dia gak jadi maskot satu kelompok kecil. Karena Tuhan gak ikut organisasi. Kalau ada konsep Tuhan yang cintanya sempit, terbatas, dan tergantung kartu anggota, itu bukan sifat maha besar, itu sifat buatan. Karena konsep maha itu artinya gak bisa dikurung, gak bisa dipagari, gak bisa diprivatisasi. Begitu Tuhan lu bisa dimiliki satu kelompok, di situ dia berhenti jadi maha. Yang tersisa cuma simbol. Dan simbol selalu dipakai manusia buat satu hal, ngontrol perilaku. Dengan janji, dengan ancaman, dengan rasa takut. Makanya banyak versi Tuhan lebih mirip atasan kantor daripada sumber realitas. Kalau Tuhan marah karena lo salah suku, salah label, salah organisasi, tapi diam waktu lo males, curang, dan merusak hidup sendiri, itu bukan Tuhan. Itu proyeksi manusia. Sekarang kita turunin levelnya ke kehidupan sehari-hari. Kalau lo percaya Tuhan otomatis di pihak lo, tanpa peduli cara hidup lo, secara gak sadar lo lagi bilang, gua gak perlu berubah, gua gak perlu update skill, gua gak perlu disiplin. Dan itu kelihatan hasilnya. Banyak orang yang rajin ritual tapi telat kerja, merasa paling benar tapi gak bisa diandalkan, doanya panjang tapi eksekusinya pendek. Lalu dia bingung, kenapa hidup gue segini-gini aja?
Karena realitas nggak dibayar pakai keyakinan. Realitas dibayar pakai kebiasaan. Lu bisa teriak iman tiap hari, tapi kalau lu bangun siang, nggak belajar apa-apa, ngulang kesalahan yang sama, hasil hidup lu tetap sesuai itu. Bukan karena dunia kejam, tapi karena lu nggak belajar hukum sebab akibat. Kalau Tuhan tuh maha besar, logikanya sederhana. Tuhan nggak perlu sering turun tangan, karena dia sudah tanemin dirinya di dalam hukum realitas. Api tetap membakar, air tetap menenggelamkan, benih yang ditanam tumbuh sesuai dengan jenisnya. Itu bukan kebetulan, itu konsistensi. Jadi mungkin Tuhan bukan sosok yang sibuk memilih siapa yang disayang, tapi sumber dari sistem yang selalu bekerja. Dan iman bukan soal seberapa keras lu minta, tapi seberapa serius lu patuh pada hukum alam yang sudah ada. Lu mau sebut itu doa, ibadah, atau usaha, kalau isinya bikin lu lebih disiplin, lebih jujur, lebih bertanggung jawab, itu mendekatkan lu ke realitas. Kalau isinya cuma bikin lu merasa aman tanpa berubah apa-apa, itu bukan iman, itu anestesi. Jadi orang yang benar-benar dewasa bukan orang yang paling keras teriak, bukan yang paling sibuk debat, bukan yang paling sering pamer simbol. Orang yang benar-benar dewasa itu yang paling serius belajar cara kerja hidup, yang mikir sebelum gerak, yang evaluasi sebelum nyalahin, yang update diri sebelum minta keajaiban, yang sadar hidup itu bukan soal dibela, hidup itu soal dijalani dengan benar. Dan kalau lo mulai hidup dengan cara kayak gitu, selamat, lo sudah beda dari mayoritas. Karena lo nggak lagi nunggu diselamatkan, lo sekarang mulai nyiapin diri. Dan lo nggak lagi nunggu keajaiban, karena sekarang lo lagi bangun kebiasaan. Sedikit lebih disiplin hari ini, sedikit lebih pintar minggu ini, sedikit lebih rapi hidupnya bulan ini. Kelihatannya memang sepele, tapi itu cara realitas milih siapa yang naik level. Realitas itu bukan mesin pilih kasih. Realitas itu konsisten. Siapapun yang ikut polanya punya peluang naik. Siapapun yang ngelawan polanya kena konsekuensinya. Tanpa peduli latar belakang, tanpa peduli label, tanpa peduli cerita. Realitas gak peduli lo merasa siapa. Realitas cuma peduli lo ngelakuin apa. Dan di dunia kayak gini, berpikir jernih bukan gaya hidup. Berpikir jernih itu alat bertahan hidup. Lu bisa berdoa tiap hari, lu bisa teriak sepanjang hidup lo. Kalau lu gak bangun kebiasaan, hasil lu tetap sama. Disiplin itu ada harganya, skill itu ada harganya, konsistensi ada harganya. Gak ada yang instan, gak ada lobby, gak ada kartu anggota. Dan yang gak mau belajar hukum realitas, mereka gak sengsara karena dunia kejam. Mereka sengsara karena gak ngikutin cara kerja alam. Realitas gak peduli siapa yang merasa paling benar. Realitas cuma peduli siapa yang belajar, siapa yang bertindak, siapa yang disiplin. Kalau lu terus mengandalkan ilusi, percaya sistem aman cuma karena cerita, karena narasi, karena harapan, percaya keajaiban bakal nyelamatin, hidup lu akan tetap di tempat yang sama. Lu bisa pilih satu hal, mengulang pola lama atau upgrade cara lu main di dunia nyata. Di dunia yang konsisten, satu-satunya dosa nyata cuma satu, berhenti update.